Selama kita PPKM ini, kita lakukan berbagi setiap hari. Wow, setiap hari ya? Setiap hari. Berarti every day is Every day is charity. PPKM Masjid Al-Mujahidin juga punya peran besar untuk menekan angka penyebaran COVID ya di saat seperti ini ya, dengan cara membatasi ibadah-ibadah yang langsung di masjid. Terus nggak ada azan dong, berhenti dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Para Ranger se-Nusantara, Binsan kali ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Aris Koswara sebagai Ketua Harian Yayasan MPM 1311. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Binsan. Berikutnya ada tamu yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Imam Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah Dewan Pengawas Yayasan MPM 1311 sekaligus Ketua DKM Al-Mujahidin. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Binsan. Terima kasih sudah hadir di acara Binsan kali ini. Saya akan banyak bertanya tentang kondisi Indonesia saat ini, Pak Aris dan Pak Imam. Nah, pertama-tama saya akan ajukan pertanyaan kepada Bapak Aris Koswara. Pak Aris Koswara, ya, bagaimana Yayasan MPM 1311 menyikapi kondisi Indonesia saat ini yang sedang memperlakukan PPKM tentunya? Baik Mas Unggul, tentunya ya PPKM ini adalah peraturan pemerintah. Bagi kami Yayasan Majelis Peduli Masyarakat 1311 ini adalah sesuatu yang harus kita taati. Bagaimanapun ini adalah ketentuan pemerintah yang harus kita taati. Baik, sejauh mana Yayasan MPM 1311 ini mendukung program pemerintah itu PPKM? Tentunya ya, sebagaimana sesuai arahan dari Dewan Pembina kita, bahwa Yayasan Majelis Peduli Masyarakat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di kantor pusat ataupun di daerah. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Aris Koswara atas penjelasan. Nah, kita tahu bahwa Yayasan MPM 1311 itu berkiprah tidak cuma untuk memuliakan para hafiz, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosialnya tentunya. Nah, bagaimana kiprah Yayasan MPM 1311 ini dalam mensupport program PPKM dari pemerintah, ya, terutama yang bersifat sosial? Apa yang telah MPM 1311 lakukan di bawah naungannya atau di bawah kiprahnya Pak Ketua? Gimana? Apa yang dilakukan sampai dengan saat ini? Oh, baik. Yayasan MPM tetap kita melakukan berbagi, baik yang dilakukan di kantor pusat kita, kemudian di daerah-daerah. Dan ini berbagi ini kita lakukan kepada masyarakat dan umat yang memang sangat membutuhkan. Karena ya mungkin Mas Unggul tahu sendiri ya, dengan kondisi saat ini PPKM, kadang kita juga bikin warga ini kasihan gitu. Di satu sisi memang mereka butuh untuk menghidupi kehidupannya dan keluarga, tapi di satu sisi pemerintah sedikit membatasi kegiatan mereka. Tentunya makanya dari ini peran dari kami Yayasan Majelis Peduli Masyarakat tetap kita melakukan berbagi kepada masyarakat, yang tetap anggota kami pun dalam berbagi menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dengan masyarakat, pemerintah. Demikian. Baik, artinya pada saat berbagi prokes tetap ditaati oleh anggota atau timnya dari MPM 1311 gitu ya Pak Aris ya? Ya pasti, itu sangat pasti sekali gitu. Boleh nggak sih dapat bocoran aktivitas yang seperti apa yang sudah dilakukan MPM? Terus frekuensinya apakah tiap hari atau mungkin 3 hari sekali? Nah, ini boleh nggak dijelaskan mungkin kepada Rangers Nusantara Pak? Ya. Mungkin mereka ingin tahu tentang MPM. Baik. Tentunya sesuai dengan arahan dari Dewan Pembina kita,
selama kita PPKM ini kita lakukan berbagi setiap hari. Wow, setiap hari ya? Setiap hari. Berarti every day is every day is charity. Wih, luar biasa ya, MPM 13. Jadi setiap hari melakukan kegiatan berbagi. Nah, boleh tahu prosesnya atau mungkin apa sih yang dibagi ke masyarakat? Atau mungkin kasih uang, atau dikasih vaksin, atau kasih yang lain? Biar para Ranger Nusantara tahu nih, apa sih kiprah MPM 13 untuk masyarakat Indonesia dulu? Banyak sekali Mas Unggul. Terus terang kita pagi ini, mohon maaf ya, kita juga baru pulang berbagi ini. Wow. Kebetulan sama Pak Dewas kita, Pak Imam, langsung terjun ke lapangan. Tadi hari ini kita membagikan sembako ke masyarakat, tentunya di sekitar ya Jawa Barat, ya lokasinya sih mungkin daerah Bekasi. Dan kemudian di daerah-daerah juga kita melakukan juga berbagi, seperti ada yang langsung bikin nasi bungkus, salah satunya itu ya. Dan kemudian kita berbagi juga banyak macamnya ya. Kita bisa langsung membagi press money kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu sih. Baik, artinya semua cabang yang dimiliki oleh MPM, Yayasan MPM 1311 ini digerakkan untuk turut berbagi ya. Betul. Berarti ini program dari pusat ya, sehingga cabang-cabang juga support program ini gitu. Betul. Ya? Sesuai dengan arahan Dewan Pembina kita, Mas Unggul. Jadi kegiatan kita melakukan berbagi yang dilakukan secara serentak, baik di kantor pusat, kemudian di kantor-kantor cabang kita di seluruh Nusantara. Ya, pokoknya gerakan ini kita lakukan secara bersama-sama dengan moto kita, Everyday is Charity. Luar biasa Pak Aris ya. Artinya setiap hari MPM 1311 berbagi se-Nusantara. Nah, para Rangers se-Nusantara, ini giat yang perlu ditiru yang dilakukan oleh Yayasan MPM 1311. Semoga ini menjadi inspirasi buat para Rangers di seluruh Indonesia. Amin. Ya. Dan semoga ini bisa terus berjalan, dan tentunya ini saya yakin ini sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Pasti. Pak Aris Kuswara. Ya. Baik. Terima kasih Pak Aris penjelasannya. Nah, kita beralih nih. Salam pinsan Pak Imam. Nah, Pak Imam sebagai Dewan Pengawas Yayasan MPM 1311, Bapak juga menjabat sebagai Ketua DKM. Ya. Bagaimana nih peran DKM ya terhadap kondisi saat ini? Punya nggak sih siar atau peran yang dilakukan khususnya di Masjid Al-Mujahidin ya? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak. Terima kasih Pak Mas Unggul. Kami selaku pengurus Masjid Al-Mujahidin dalam hal ini kita mengikuti apa petunjuk dari pemerintah yang sudah ditentukan untuk PPKM ini. Jadi kita ikut mendukung apa pimpinan kita oleh amri kita yang di atas. Nah, itu bagian dari sunnah juga untuk mengikuti pimpinan kita. Salah satunya itu salah satu contohnya untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Untuk saat ini di masjid kami, Masjid Al-Mujahidin, ibadah-ibadah seperti kajian, sholat berjamaah untuk saat ini kami tiadakan dahulu. Jadi kami sarankan untuk jamaah Masjid Al-Mujahidin untuk beribadah dan sholat di rumah masing-masing untuk menekan angka COVID yang selama ini sudah mulai meningkat tinggi gitu. Jadi apa pengurus yang berikan untuk masyarakat itu salah satunya untuk mendukung kegiatan dari apa-apa yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, artinya DKM Masjid Al-Mujahidin juga punya peran besar untuk menekan angka penyebaran COVID ya di saat seperti ini ya, dengan cara membatasi ibadah-ibadah yang langsung di masjid. Terus nggak ada ajan dong, berhenti dong. Gimana Pak Eko? Ya. Kalau ibadah berhenti berarti nggak ada ajan di tempat Bapak. Gimana Pak? Boleh jelasin Pak? Baik. Kalau dari kami segala sesuatu itu dimusyawarahkan. Kita ada pembina, ada ketua RW juga, ada lingkungan setempat. Kita rembukan untuk menentukan ini tertentu untuk warga kita gitu. Jadi untuk masjid kita sepakati azan itu harus tetap ada Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai azan itu tidak ada, karena itu kalau sampai di muka bumi tidak ada azan, itu akan datang azab dari Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa. Iya, jadi ada beberapa cara gitu Pak. Beberapa cara, salah satunya tadi itu dari pemerintah mengedepankan PPKM ini, kita harus sambut.
kita ikut mendukung program pemerintah ini dengan cara-cara yang tadi kan ada beberapa cara untuk ibadah di masjid untuk sementara ditiadakan dahulu, tapi azan tetap ada, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain juga kita batasi, ada ditiadakan dahulu, bukan berarti dihapus semua. Untuk saat sekarang tidak ada untuk kegiatan yang itu untuk mencegah penularan COVID ini yang semakin tinggi. Baik, terima kasih Pak Imam. Ada lagi pertanyaan saya. Bentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha, sholat, ada pemotongan, ya, hewan kurban. Nah, bagaimana nih DKM Masjid Al-Mujahidin? Berarti nggak ada sholat Id dong, berarti nggak ada potong kurban dong. Nah, karena kan ini kerumunan nih. Nah, ini tidak boleh di PPKM. Bagaimana nih Bapak sebagai Ketua DKM Al-Mujahidin menyikapinya dengan kondisi-kondisi seperti ini? Baik, boleh dijelaskan? Terima kasih Pak Sunggul. Kebetulan sekali ini berkenaan dengan sebentar lagi datangnya sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 nanti. Jadi kita sepakat dari semua pengurus untuk sholat Idul Adha di masjid kami untuk sementara ini ditiadakan dan diganti dengan sholat di rumah masing-masing seperti apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah juga. Kemudian untuk kurban sendiri ada beberapa cara. Jadi bukan berarti kita hapus semua kurban dari keluarga atau masyarakat yang sudah ingin berkurban, tetap kita terima. Nah, bisa juga dengan salah satunya yang kita pakai ini yaitu dipotong di rumah pemotongan hewan. Nah, itu untuk menekan juga adanya kerumunan massa yang biasanya itu anak-anak atau warga berkumpul, itu kan beresiko sekali itu. Nah, kita bikin kesepakatan kita potong hewan kurban kita di pemotongan hewan. Kemudian nanti kita akan yang dari panitia untuk mendistribusikan untuk ke rumah masing-masing. Oh, jadi pemotongannya tidak dilakukan di wilayah atau di dekat masjid, tapi diserahkan ke tempat pemotongan hewan. Betul sekali. Kemudian nanti ada panitia atau pihak keluarga yang akan menyaksikan, gitu ya Pak ya. Ini syarat sahnya untuk disaksikan ya. Ada pemotongan dan disaksikan gitu. Jadi ada ya. Dan Bapak sudah informasi sebelumnya atau mungkin sudah ada kerjasama sebelumnya dengan ini tempat pemotongan hewan? Ya. Karena kan ini yang pasti pemotongannya kan harus syariat Islam ya, betul, sembarangan juga. Betul sekali. Ya, kebetulan dari sebelum ada pencanaan PPKM ini kita sudah ada koordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang pemotongan hewan. Jadi kita sudah sebelumnya sudah ancang-ancang lah gitu. Sudah antisipasi untuk nanti opsi-opsi nanti barangkali kita tidak bisa motong di lokasi atau di masjid kita bisa nggak motong di pemotongan hewan. Dan ternyata muncul kan aturan PPKM ini. Akhirnya kita putuskan kita potong hewan-hewan kita di pemotongan hewan tersebut, dan insya Allah para juru sembelih yang di tempat memotong hewan sudah terbiasa dan sudah amanah. Ya, tapi tetap ya progresnya tetap dijalankan. Itu wajib karena kita punya rules, kita punya aturan-aturan dari pengurus dan panitia bahwa untuk panitia atau orang-orang yang menyembelih ataupun yang mencacah dagingnya harus pakai semuanya. Baik, terima kasih Pak Imam penjelasannya, dan juga Pak Aris penjelasannya. Dia sudah memaparkan bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PM 1311, itu juga DKM Mujahidin. Sebagai penutup mungkin Pak ada saran-saran atau himbauan kepada Rangers Nusantara ini. Silakan Pak Aris. Baik Ranger di seluruh Nusantara, di masa PPKM ini Yayasan Majelis Budi Masyarakat tetap melakukan berbagi di seluruh Nusantara. Tapi saya pesan kepada seluruh Ranger, patuhi PPKM yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jaga kesehatan, jaga kondisi fisik kita. Selamat berjuang. Baik, terima kasih Pak Kuswal. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih. Pesan buat para Rangers Nusantara. Silakan. Untuk teman-teman pengurus DKM Masjid seluruh Indonesia, marilah kita dukung apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini dengan PPKM saat ini. Untuk masjid kita dukung ulil amri, kita tetap mengedepankan ibadah kita tetap jalan
Jadi hablum minallah, hablum minas tetap jalan. Semoga apa-apa yang sudah kita laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih luar biasa Pak Imam. Ya, saya yakin bincang kita kali ini akan sangat bermanfaat buat para Rangers Nusantara. Terima kasih Pak Aris, Pak Imam atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di acara kesayangan kita di Bincang Santai. Dan inilah perbincangan kami dengan Pak Aris Kuswara sebagai Ketua Harian Yayasan MPM 1311 dan Pak Imam Maulana Malik Ibrahim sebagai Dewan Pengawas Yayasan MPM 1311. Terima kasih telah menyaksikan acara Bincang Santai. Saya Unggul Satriadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.